Ini yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita lanjutkan materi kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu kita ambil faidah dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari sebelumnya. Apa faedah terakhir? Pasihin. Kapan orang keluar dari Muzdalifah setelah mabit semalaman? Guru pedal jawabannya? Keluar dari Muzdalifah sebelum terbit fajar. Nabi keluar dari Muzdalifah sebelum terbit fajar, berarti Nabi enggak sholat subuh di Muzdalifah? Ulangi Nahim. Nabi keluar dari Muzdalifah setelah terbit matahari untuk menyelisihi sebelum terbit matahari untuk menyelisihi orang jahiliyah. Ahsanta. Baik. Jadi Nabi SAW keluar dari Muzdalifah sebelum terbit matahari untuk menyelisih cara-cara orang-orang jahiliyah. Nah, orang jahiliyah haji apa tidak? Haji. Ya, tetapi ingat Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Orang jahiliyah itu, orang-orang musyrikin itu kalau mereka salat di Ka'bah bertepuk tangan dan bersiul. Lain berkopok, bersesuit, berpiok. Aneh para jamaah. Baik. Kemudian mereka kalau tawaf di Ka'bah, tawafnya telanjang. La ilaha illallah. Ngombe kita dah nih. Bersengkaru berkelombas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. Datanglah Islam untuk meluruskan. Nah, baik. Itu dia faedah sebelumnya. Jadi Nabi SAW keluar dari Muzdalifah setelah mabit pada malam lebaran itu sebelum terbit matahari untuk menyelisihi cara hajinya orang jahiliyah. Baik. Sekarang para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla akan kita ambil faedah berikutnya. Babut talbiyati wa takbiri ghadatan nahri hina yarmil jamrata wal irtidafi fis sayri. Bab bertalbiyah dan bertakbir pada pagi hari raya ketika melontar jumrah, dan bolehnya kita membonceng kawan kita di atas kendaraan. Bab talbiyah. Baik, ulangi sedikit talbiyahnya. Dahlin, mana Dahlin? Ya, silakan ulangi talbiyahnya dulu. Bukan labbaik, labbaik. Labbaik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hum, coba hum. Ayolah, ngengetang hum tertadah. Cun, coba talbiyah lu Cun. Bagi ya, coba aja lu. Tahu kan nasib tangkat kan? Labbaik dulu. Oh, dia tahu dulu kah? Pak Guru pedal doang lamun dia kanti tojet suruh ulangin. Ulangin Pak Guru.
Ngulang pada Mekah dengan ini jana. Aduh, tulak dong guran yang Mekah ruan ini kah? Seno ulangin. Masya Allah, mudahan karat nasib tahun mudi lupa ini. Karena tekan dong tasdidnya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini Nabi bertalbiyah dengan ini. Kemudian juga takbir. Baik, ulangi takbirnya Amakur. Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira dan yang lainnya. Ini terus dibaca sampai melontar jumratul aqabah, jumrah terakhir. Dan pada tanggal 10 itu jamaah haji nggak perlu mereka itu hari raya. Yang menjadi hari rayanya melontar. Yang menjadi hari rayanya apa? Melontar. Ini khusus para jamaah haji. Kalau umroh nggak pakai. Baik, kita ambil dalilnya sekarang. Qala haddatsana Abu Asim ad-Dhahhak ibnu Makhlad, telah menceritakan kepada kami Abu Asim ad-Dhahhak ibn Makhlad. Qala akhbarana Ibnu Juraij, telah memberitakan kepada kami Ibnu Juraij an Atha, dari Atha, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ardafal fadla, membonceng al-fadl Ibnu Abbas. Jadi boleh kita membonceng. Fa akhbara al-fadlu annahu lam yazal yulabbi hatta ramal jamrah. Al-Fadl menceritakan apa yang dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi itu terus bertalbiyah. Terus apa? Bertalbiyah sampai Nabi melontar jumrah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jumrah. Nah, begitu melontar lain bacaannya. Kalau melontar Allahu akbar, 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 7 batu, 7 takbir. 7 batu, 7 takbir. Baik. Ini dia para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, faedah bahwasanya pada saat kita melaksanakan haji, di saat kita selesai
wuku atau mabit di Muzdalifah, berangkat menuju Mina, terus bertalbiyah, terus bertakbir sampai mulai melontar Jumratul Aqabah. Tayyib. Itu dia faedah pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ini pertemuan keberapa? Pertemuan keempat. Pertemuan yang keempat masih di dalam tema yang sama, kebiasaan jahiliyah di bulan Safar. Mudah-mudahan ini kayaknya yang terakhir para jamaah, poin yang kita ambil dari pembahasan ini insyaallah taala. Sudah kita katakan bahwasanya ada beberapa kebiasaan orang-orang jahiliyah yang terjadi di bulan Safar. Yang paling inti adalah pesimis, menganggap adanya kesialan di bulan apa? Bulan Safar, terutama pada Rabu terakhir yang dinamakan, diistilahkan, kalau istilah Jawanya Rebo Wakasan, kalau istilah kitanya Rebo Bontong. Ini ternyata bukan ya dari kita, tetapi ini adalah warisan dari zaman apa? Jahiliyah. Dan ini yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang halaman yang ke-6, wa mauqiful muslimi min hadhihi adh-dhahirati ma ya'ti. Apa sikap orang Islam ya terhadap hadhihi adh-dhahirah, terhadap perkara-perkara ini? Pesimis dengan bulan apa? Bulan Safar. Apa sikap kita? Ya, bagaimana sikap seorang muslim? Al-awwal, yang pertama, at-tau'iyatu. Kita memberikan bimbingan kepada masyarakat. Memberikan bimbingan kepada kaum muslimin. Wa nasyrut thaqafatis salimah, dan menyebarkan pengetahuan yang lurus, al-muta'alliqati bihadha syahr, yang berkaitan dengan bulan ini. Jadi kita berikan tau'iyah, ya, bimbingan, sebarkan ats-tsaqafah, ya, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang lurus yang berkaitan dengan bulan Safar. Jadi bulan Safar tidak ada pesimis di dalamnya. Tidak ada kesialan di dalamnya. Baik. Wat-tahdhiru mimma yukhalifu syar'a, dan peringatkan umat dari perkara yang menyelisihi syariat dalam bulan Safar ini. Wa bayanul athari sayyi'atil mutarattibati ala hadhil mu'taqadat, dan menjelaskan pengaruh buruk yang ditimbulkan gara-gara keyakinan adanya pesimis dengan bulan Safar. Dulu orang tidak berani apa? Tidak berani kerja, tidak berani juga nikah, tidak berani musafir dan yang lainnya. Jelaskan ya kepada umat, ini akan menimbulkan ya mudarat, bahaya, merusak akidah, merusak keyakinan Islam kita. Bil muhadarati awid durusi awil khutabi, entah itu dengan pengajian, ya, atau pelajaran-pelajaran, atau khutbah-khutbah, au bima hayya'ahu Allah minat taqniyat wa wasailit tawasilil hadithatil mutanawwi'ah. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah berikan kita, ya, dengan taqniyat, berbagai macam teknologi, sebarkan kepada umat. Wa wasailit tawasulil haditsah, ya, sarana informasi modern, baik dengan televisi, dengan radio, Facebook dan yang lainnya, sebarkan kepada umat bahwasanya ini merusak akidah. Pesimis dengan bulan Safar merusak keyakinan Islam. Ini
Yang pertama, sikap kita. Yang kedua, yuqalu likulli mutasya'imin bihadha syahr. Kita sampaikan kepada orang-orang yang mutasyaim, pesimis dengan bulan Safar atau bulan yang lain. Banyak orang pesimis dengan bulan apa juga? Muharram, tidak berani kerja, tidak berani begawe, tidak berani nikah, tidak berani nikah. Kenapa? Nanti bahaya katanya. Atau dulu zaman jahiliyah pesimis dengan bulan apa juga? Syawal. Ya. Kita katakan kepada yang pesimis dengan bulan Syawal atau yang lainnya, a'rid an hadzal ladzi yaqa' fi nafsika. Buang dari keyakinan yang ada di hati itu. Berpalinglah. Wala taltafit ilaihi, jangan dilihat, jangan ditoleh. Wala tulqi laha balan, jangan jangan pedulikan. Ya, ndek kena bahaya nak ni. Ndek ke kegensial ini, amanjulan Rabu Bontong ini. Buang dia. Buang dia. Fahadhihi nasihatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, berkata sahabat yang mulia Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah niki mengatakan, ya Rasulullah, ini hadithu ahdin bi jahiliyah. Aku ini baru masuk Islam, kata beliau. Aku ini baru masuk Islam. Baru selesai, baru pindah keyakinan. Tadi jahiliyah, sekarang baru masuk Islam. Wa qad ja'a Allah bil Islam. Allah Azza wa Jalla telah mendatangkan kepada kita Islam. Wa minna rijalun yatatayyarun. Tapi ada di antara kita ini orang-orang masih pesimis. Masih menganggap sial gara-gara burung, gara-gara hari, ya, dan yang lainnya. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Wa minna rijalun yatatayyarun, di antara kami ada yang pesimis. Langsung Nabi mengatakan, dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Memang itu ada di hati. Pesimis ini suka menghinggap di hati. Girang narak lihat dah. Mia itu apa? Was-was, entak-entak sedota. Ya, membuat kita was-was. Apa kata Nabi? Fala yasuddannahum. Jangan itu menghalangi kita. Ndendek kelingo ya. Jangan diperhati. Lanjut saja sudah. Jangan diperhatikan. Ini cara yang kedua para jamaah. Yang ketiga, wa yuqalu lahu aidan, kita katakan juga kepada yang pesimis, i'tamid 'ala Allah. Silahkan bersandar sepenuhnya kepada siapa? Allah. Bersandar sudah kepada Allah. Wathiq bihi, percaya hanya kepada siapa? Allah. Wa haqqi tawakkula alaihi. Wujudkan, murnikan tawakal itu kepada Allah. Serah segala-galanya hanya kepada Allah. Kita dapat musibah, Allah doangin oleh anak. Kita mendapat kenikmatan, itu Allah juga sudah. Artinya apa? Serah sudah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakil umuraka ilaihi. Serahkan urusanmu hanya kepada Allah. Untung baik, untung tidak baik, serahkan kepada Allah. Wa abshir bima yasurruk. Dan kabar gembira. Apabila sudah seperti itu. Kabar gembira bagimu. Kalau sudah seperti itu. Min bin nafs. Jiwa akan dijadikan tenang. Wan syirahil sadar, dada dijadikan lapang.
Kalau sudah menyerahkan segalanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat At-Thalaq ayat yang ketiga, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, Allah yang melindunginya, Allah mencukupinya. Dinara agen bau ngelawan kita, wah, gak ada yang bisa. Kalau kita serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu loh. Kisah Nabi Allah Ibrahim mau dibakar. Sedut nih si kaumnya gara-gara kaumnya marah. Karena kaumnya tidak punya dalil. Setelah dirusak patungnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Akhirnya apa? Allah mengatakan Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, dari suaranya Yil. Qulna ya nar. Kami katakan, hai api, lamun Allah bah mudah, ita no si susah ini. Kalau Allah Azza wa Jalla gampang. Ya nar, hai api, kuni bardan wasalaman, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Bah langsung sugul Nabi Ibrahim, keluar Nabi Ibrahim dari mana? Dari apinya yang bersin awawuno. Dia bersihkan apa? Abu itu dari bajunya, dari pakaiannya, kesentuh sedikit tidak. Apa amalannya Nabi Ibrahim? Tawakal. Dia baca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kita baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah pelindungku Allah. Wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik pelindung. Allah sebaik-baik pelindung, cukup Allah Azza wa Jalla. Begitu Nabi Ibrahim ucapkan hal itu, ya, keluar Nabi Ibrahim dari api. Dan ingat, subhanallah, disebutkan dalam hadis itu semua makhluk berusaha memadamkan api para jemaah, kecuali cecak. Sak belincak doang. Iya ampun sunnah hang itanya mati belincak. Disunahkan kita bunuh cecak para jemaah. Lihat para sahabat itu disiapkan gegala li balena. Ya, dia siapkan kayu, nerumbak na belincak niki. Nah, ini baru benar riwayatnya. Bukanlah cecak itu yang ngasih tahu orang Quraisy bahwasanya Nabi sembunyi dalam ini ampun ngentak-ngentak elong nah. Ini mau telai. Nah, enggak ada dalilnya tuh. Jadi katanya begitu terpotong ya ekornya cecak itu, dia nyumpah itu katanya. dia marah kepada kita. Enggak. Jadi cecak itu dialah satu-satunya makhluk yang berusaha mengobarkan api yang dipakai membakar Nabi Ibrahim. Adapun makhluk yang lain semuanya berusaha memadamkan. Semuanya berusaha apa? Memadamkan. Nah, ini dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup sampai di sana cukup, jangan ditambah-tambah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Urungnya bareh mandi. Enggak bisa nanti para jamaah. Ya. Enggak bisa. Ya. Cukupkan diri dengan itu. Ambil contoh lain. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau diserang di kota Madinah, begitu ya
ditakut-takuti oleh orang-orang munafik. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah lam yamsashum su. Sahabat dan Nabi pulang ke kota Madinah tidak tersentuh keburukan sedikit pun. Ini dibaca pada zaman. Tapi jangan ini dibaca meh aku ngetes nabi ilmu ini anda laun ngono. Ampun dah tamang umandel ya pino ba. Jauh beda dengan puskesmas wah. Bukan. Ini kalau ada yang mengancam kita, ada yang menakut-nakuti kita, baru kita baca ini. Bukan bacaan kita masuk api. Jelas para jamaah? Ya. Sama juga apa? Ini doa kita nangkap ular. Salamun ala nuhim fil alamin. Ini doa ucapan Allah kepada Nabi Nuh, bukan doa nangkap ular. Ya. Nggak ada doa kita nangkap ular. Cuma untuk mewaspadai kita ucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, atau a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baik. Kemudian berikutnya, fa inna Allah ta'ala qala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Fabit tawakkuli 'ala Allah wahdahu yazulu biidznillah kullama yaqa fin nafs. Dengan kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla saja, menyerahkan segalanya kepada Allah saja, akan hilang dengan izin Allah apa yang ada di dalam jiwa kita minal khawatiri wal wiswas, dari kekhawatiran maupun dari pikiran-pikiran buruk dan was-was. Karena yang namanya tatayur pesimis niki itulah dia, pikiran buruk dan apa dihantui, pikiran yang menghantui. Ini kalau begini sial dan yang lainnya. Ya, begitu dengar suara kecil malam-malam, mah arak dengan ini wah, dik-dak jaga. Tahu-tahu apa ya, saling pale kecil no selengkakan. Baik. Ya, fa inna tawakkula a'zamul asbabil lati tustajlabu bihal manafi'u wa yustadfa'u bihal madarru. Tawakal itu adalah sebab yang teragung, sebab yang teragung untuk mendapatkan segala manfaat dan menolak segala mudarat. Apa? Tawakal. Ingat itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupinya. Baik. Fa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu, pesimis itu, menganggap sesuatu itu dengan sebab itu kesialan, kemalangan, kemudaratan. Ini bentuk dari bentuk kesyirikan. Ya, bentuk-bentuk dari apa? Kesyirikan. At-tiyaratu syirkun. Kembali Nabi mengatakan, pesimis, menganggap sesuatu itu gara-gara sesuatu itu sial. Ini bentuk kesyirikan. Bentuk membagi-bagi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ma minna illa ya Rasulullah." Yang namanya pesimis ini kok ada saja di hati kita, kata beliau. Ada rasa was-was. Apalagi bertepatan dengan takdir Allah, ternyata kejadian. Ya.
Jadi susah hilangnya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa. Setiap orang di antara kita ada saja ya Rasulullah. Walakin Allah yudhibuhu bit tawakkul, tetapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dengan tawakkul. Nah, berarti obatnya apa? Tawakal. Serah ya segala urusan untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, an ya'lamal mutasyaimu annahu yu'arridu nafsahu liwa'idin syadid. Pesimis gara-gara bulan Safar atau yang lainnya, ya, ini akan membawa orang yang pesimis itu kepada ancaman Allah yang keras. Kita bisa kena apaan? Kalau kita pesimis bisa kena ancaman para jamaah. Wa yuharrimu nafsahu min khairin kabir. Akan mengharamkan diri kita kebaikan yang besar. Contoh, gara-gara bulan Safar enggak berani musafir. Gara-gara bulan Safar tidak berani bekerja. Gara-gara bulan Safar enggak berani menikah. Sementara kita perlu uang. Sementara kita perlu musafir. Sementara ini mau cepat nikah, tapi bulan Safar bahaya nih. Akhirnya apa? Kebaikan yang banyak hilang dari diri kita. Wa yartakibu amran larubbama adha alaihi dinahu wa dunyahu. Dan akibatnya dia akan melakukan suatu perkara yang bisa menghilangkan agamanya atau menghilangkan urusan dunianya. Itu dia. Kita mau kerja tapi gara-gara bulan Safar urung kita. Nah, bukan urung temu pepah. Kita mau menyempurnakan agama kita dengan menikah. Gara-gara bulan Safar bagaimana? Enggak jadi sempurna agama kita. Karena Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Idza tazawwajal abdu, kalau seorang hamba menikah, faqad istakmala nisfa imanihi, sempurna separuh imannya. Tapi gara-gara bulan Safar urung yang sempurna, gagal. Nah, ini bahayanya kalau pesimis. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Masya Allah, bukan termasuk apa? Golongan kami, kata Nabi. Bagolongan saya kalau mau dengar mendenara golongan lain. Sementara kita ini ingin menjadi golongan siapa? Golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bukan termasuk golongan kami yang tatayyur, pesimis dengan suara burung, dengan hari, dengan angka. Autotuyyura lahu, atau orang lain yang mempesimiskannya. Ini nggak boleh nih para jamaah. Contoh, tadi saya lihat ya burung ke kiri. Jangan, sudah kamu pergi katanya. Bahaya nanti katanya. Urung ya. Ini namanya tutuyyura lahu. Orang lain yang mempesimiskan dia. Jadi dia sendiri tidak boleh, dipesimiskan oleh orang lain juga tidak boleh. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, au takahhana au tukuhhina lahu, bukan termasuk golongan kami yang melakukan takahun, perdukunan, atau orang lain yang mencarikan dia dukun. Tidak boleh. Tentu dukun di sini para jamaah no sim meta hitung-hitungan itu kenanta. Ya, tukang tenung, tukang palak, tukang ramal. Ini Nabi SAW berlepas diri, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Au sahara au suhira lahu, bukan termasuk golongan kami yang menyeher atau diseherkan oleh orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Al-Munziri dengan sanad yang bagus. Maka apa? Pesimis ini bisa menghilangkan agama kita. Kemudian
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijad darajatil ula, tidak akan naik kelas atas di dalam surga, man takahhana au tukuhina lahu, yang melakukan perdukunan atau orang lain yang mencarikan baginya dukun. Au raja'a min safarin tatayyara, dan tidak akan masuk derajat yang tinggi orang yang pulang gara-gara tatayyur, urung ya lalu gara-gara pesi. Begitu keluar dari rumah sudah jalan gita nah dengan pekek. Dilihat orang bu, mah sial. Pulang dia teh gulung betiper kan. Urung itu berdagang wah sial ini jangan. Nah ini Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga yang seperti itu. La ilaha illallah. Yang kelima, al-ityanu bidzikril masyru'. Untuk menghilangkan pesimis itu laksanakan zikir-zikir yang disyariatkan. Ini para jemaah, pakai zikir yang disyariatkan. Awid doa warid, atau doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda husuli syai'in minat tasya'um fin nafs, kalau ada rasa pesimis menghantui di dalam hati, pakai doa Nabi, pakai zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ma yusamma bi kaffaratit tiyarah. Ini nama doanya kafaratut tiyarah, penebus ada kafaratul majelis, penebus majelis, selesai duduk-duduk, selesai ngotok-ngotok, selesai tokol-tokol, duduk-duduk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu kalau selesai duduk-duduk. Nah, kalau ada yang menghantui kita pesimis, kesialan, rasa sial dan semisalnya, ini kita baca. Yaqulu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyrak. La ilaha illallah. Siapa yang tertahan melaksanakan keperluannya gara-gara pesimis, maka dia jatuh dalam kesyirikan, kata Nabi SAW. Berarti kalau ada rada-rada rasa-rasa kita anggap pesimis, sial, lihat ini, lawan sudah. Tidak usah apa? Takut, jangan was-was. Karena kalau kita takut, tidak jadi kita jatuh syirik nanti kita para jamaah. Salah, rusak akidah kita nanti. Qalu ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik? Ya Rasulullah, apa tebusannya? Qala, Nabi bersabda, an yaqula ahaduhum, ucapkanlah, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali datang dari engkau, bukan gara-gara burung, bukan gara-gara hari. Lamun tembuka toko julu apa bagus? Oh julu Senin, Selasa ngombe, ndak, sial. Baik dan buruk itu bukan gara-gara hari. Itu semuanya sepenuhnya datang dari siapa? Ini doanya. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka. Tidak ada nama kesialan itu kecuali datang dari engkau, bukan dari burung, bukan dari angka. Maka itu buktinya para jamaah. Angka apa yang sial coba? 13. Tapi gaji apa yang dinanti oleh para pegawai? Gaji 13. Kenapa? Karena kan lebih bulannya. Ya, kalau 12 kan cukup ini gaji 13, bonus lagi. Masya Allah. Kalau ini ditunggu, kan suwe sugul gaji 13 ini. Lo mau angkat 13 kami tak ada diterani nih jangan. Lamun papa kepeng jembe ya. Ini nggak jujur gitu ini para jemaah. Ya, kalau angka nggak berani, kalau duit berani. Jadi kalau sudah duit nggak ada sial sudah.
La ilaha illallah. Jadi ini doanya. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali sepenuhnya dari Engkau. Wala tayra illa tayruka. Tidak ada juga namanya pesimis, ya, sial, kecuali itu datang semuanya dari siapa? Allah. Wala ilaha ghairuk. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Fa fi hadha ad-du'a yurshidu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila kafarati hadha adh-dzam. Maka di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk menebus dosa tiarah ini, dosa pesimis ini. Wasabilul khalas minhu huwa su'alullahi al-khaira. Jalan selamatnya adalah minta kepada Allah kebaikan. Wadzalika annal khaira biyadihi. Sebab kebaikan itu hanya di tangan Allah, bukan pada angka, bukan pada burung, bukan pada hari, bukan pada tahun, bukan juga pada bulan. Wan naf'a min indihi. Manfaat itu semata-mata datang dari siapa? Allah. Wa i'tiqadu anna hadhihi at-tuyur mulkun lillahi ta'ala. Dan kita meyakini burung itu milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Musakharah bitaskhirihi la qudrata laha ala jallil manafi' au daf'il madar. Dia itu terbang berdasarkan siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuasaannya burung itu mendatangkan manfaat, tidak ada kekuasaannya burung itu menolak apa? Mudarat. Nah, mana buktinya? Lihat pasukan tentara bergajah yang ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Abrahah. Apa kata Allah? Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui, melihat apa yang Allah perbuat terhadap pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan tipu daya mereka dalam kesesatan. Wa arsala alaihim. Allah kirimkan kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong. Siapa yang ngirim? Allah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dilemparlah mereka oleh burung tersebut dengan batu-batu panas yang datang dari api neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dijadikanlah mereka bagaikan dedaunan yang sudah dilumat dan diinjak. Ya. Apa? Yang tersisa hanya tulangnya. Jatuh di kepalanya, langsung leleh badannya, dagingnya. Yang tersisa hanya tulangnya, para jamaah. Nah, burung atas dasar perintah siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi burung tuh nggak bisa datangin manfaat dan mudarat kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka lihat dalam surat An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Awalam yarau au alam yarau, tidakkah mereka melihat dan mengetahui burung musakhkharat, mereka itu berjalan fi jawis sama, di udara langit. Mereka berjalan di udara langit, terbang. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahannya untuk jatuh itu kecuali siapa? Allah. Dan di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang beriman. Wa annahu ta'ala huwal mutafarridu bil ilahiyah. Dan Allah Azza wa Jalla hanya Dia yang berhak diibadahi. Wa kadza yadullu hadzal du'a ala annahu wal mustahiqqu lil ibadati wahdah. Maka doa ini menunjukkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada tempat kita takut, tidak ada tempat kita berharap, meminta manfaat, menolak mudarat kecuali kepada siapa? Allah. Maka dikatakan Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Yang keenam, al-ilmu bi anna kulla syai'in yajri fi hadzal kauni fa bi qada'illahi wa qadari. Kita wajib mengetahui apa yang terjadi di alam semesta itu berdasarkan takdir Allah, berdasarkan ketetapan Allah Azza wa Jalla.
wal iqrarus shadiq anna an-naf'a wad-dharra bi yadillahi wahdahu la syarikalah. Yakini dengan sesungguhnya manfaat, mudarat hanya itu di tangan Allah sendiriannya. Tidak ada sekutu, tidak ada barang Allah megang manfaat dan mudarat, itu tidak ada. Hanya Dia saja. Fala ilaqata lima yahsulu lil insan. Tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada seseorang. Bisyahrin, dengan nggak ada kaitannya para jamaah. Yang terjadi dengan kita nggak ada kaitannya dengan bulan. Aw yaumin, tidak ada kaitannya dengan hari. Aw amin, dengan tahun. Aw lailin, siang, malam. Aw naharin, atau siang. Nggak ada kaitannya. Wa mata rasakha hadzal mu'taqadu fil qalbi qawiyatin nafsu ala daf'i ma yaridu 'alaiha min hadhil wiswas wal awham al mukhawwifah. Apabila keyakinan ini menancap di hati, kuatlah jiwa ini untuk menolak bisikan, gangguan, ya, pikiran-pikiran yang menakutkan. Apa itu? Segalanya dengan takdir. Urusan manfaat dan mudarat hanya di tangan Allah. Nah, kalau punya keyakinan yang kuat seperti ini, insya Allah kita bisa tolak keraguan-raguan itu, pikiran-pikiran yang menakutkan, yang menghantui itu, kita bisa tolak para jamaah. Wa ta'alluqul qalbi billahi ta'ala wa wathiqa bihi. Hati bergantung kepada Allah, hati percaya hanya kepada Allah. Washtaghala bima yadfa'u anhu ad-darr minal wal bala' minal a'mal masyru'ah. Kita sibukkan diri kita menolak mudarat, menolak bala dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Ini kita pakai nolaknya para jamaah. Wa ta'atiz zakiyah, ketaatan-ketaatan yang suci. Walam yaltafit ila ma siwallahi ta'ala, jangan menoleh kepada selain Allah, kembali hanya kepada Allah, sebab di tangan Allah manfaat, di tangan Allah menolak segala mudarat. Wa bihadza yadfa'ul mar'u ma yaqa' fi nafsihi minat tasya'um. Dengan demikian, dengan hal ini kita bisa menolak pesimis yang ada di jiwa kita. Wa ma yuqabiluhu min umurin mimma yulqih syaitanu khawwifuhu bihi. Kita bisa menolak perkara-perkara yang dilontarkan oleh syaitan pada diri kita dan apa yang digunakan untuk menakut-nakuti kita. Kita bisa tolak. Ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla, 6 obat melawan pesimis. 6 obat melawan apa? Pesimis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wal ilmu indallah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Azan maksud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Apakah ada syariatnya orang setelah pingsan dia mandi? Kita katakan kalau melihat cara Nabi SAW, begitu di akhir hayat beliau, begitu beliau siuman, sadar dari pingsannya, beliau siram mukanya, mandi, bagus. Ya, itu bagus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau kita percaya wali kutub menjaga bumi? Apakah kesyirikan? Ya jelas. Tidak ada yang diwakilkan oleh Allah jaga gunung kecuali para bukan wali. Ya. Kalau ini tidak ada ini. Ini keyakinan nggak ada wujudnya para jamaah. Orang mati bagaimana mau bangun jaga gunung? Kalau malaikat iya, mana dalilnya? Ketika Nabi SAW berdakwah di Taif, Nabi coba pelentongnya Nabi entah para jemaah, luka Nabi SAW. Datanglah malaikat Jibril, ya Muhammad, malaikat dua gunung menyampaikan salam kepadamu. Kalau engkau mau akan dijatuhkan gunung itu kepada mereka. Kalau gunung dijaga oleh malaikat, iya. Tapi kalau wali, ini akal tidak nerima, apalagi dalil. Kenapa orang mati ya mati? Nah, tapi kalau petugas disuruh oleh pemerintah, betul ada. Nah, itu namanya polhut, polisi nah itu baru ada. Ya, baru ada itu. Tapi kalau kan wali katanya, ada kantornya lagi katanya, la ilaha illallah. Orang mati itu nggak mungkin pulang lagi para jamaah, apalagi ngantor di gunung. Ini nggak masuk akal, apalagi masuk dalil. Ya Allah al-musta'an, wallahu ta'ala ala wa alam. Kita beli sapi dan kita suruh orang meliharanya. Bagaimana sistem secara syariatnya? Apakah kita gaji orang tersebut tiap bulan atau kita bagi hasil dari anak sapi jika lahir? Pertama, ini namanya syarikah. Satu pemodal, ya, satu yang bekerja. Nah, sistemnya kalau urusan hewan ini adalah, ya, dan ini namanya syarikah. Lihat, pastikan berapa modal. 10 juta, baik. Hitung modal. Setelah itu, ya, terjadi kehamilan, bunting dia. Nah, kita akan mendapat dari dua para jemaah. Kita yang punya modal tetap, dan kita mendapat untung dari kelebihan modal. Kan sapinya bisa naik harganya. Ternyata setelah setahun tidak dapat anak tetapi dapat untung. Berapa harganya? Menjadi 15 juta. 10 juta kepada yang punya, 2,5 5 juta bagi dua. Itulah cara yang syar'i.
Bagaimana kalau anak? Begitu lahir anak, dari modal kelebihan modal dapat untung, dari anak dapat untung. Satu sapi anaknya satu sama setengah kita. Nggak boleh tahun ini engkau dapat, tahun depan engkau dapat. Ini zalim, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus musya, sama-sama memiliki semuanya supaya jangan ada diuntungkan, jangan ada dirugikan. Kalau terjadi seperti itu zalim dan itu tidak boleh, batal syarikahnya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Silakan. Saya ingin bertanya, sholat qobliyah subuh itu dilaksanakan selesai sholat adzan subuh atau sebelum adzan subuh? Baik, ditunggu jawabannya. Sholat sunnah, sholat qabliyah atau sholat sunnah fajar kapan dilaksanakan? Kalau fajar, ya jelas setelah tiba waktu subuh. Itu nama sunnah fajar. Bukan namanya fajar masih malam. Kalau masih malam namanya waktu sahur. Waktu sahur, waktu sholat tahajud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita witir sesudah azan pertama? Sangat boleh. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Azannya Bilal itu di malam hari, membangunkan yang sedang tidur supaya witir. Menidurkan yang sedang sholat tahajud, bahwasanya subuh sudah dekat. Yang mau makan sahur, segeralah makan sahur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Baca pokoknya. Ya, serahkan hasilnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana pengaruh tauhid dalam persatuan persaudaraan yang benar? Bertauhid itulah yang mempersatukan kita. Kenapa? Karena tauhid itu menyatukan iman, bukan menyatukan sekedar badan. Badan bisa terpisah, tapi iman di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, maksud? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bandita tahu ini jangan layak soal ini kan? Masih hidup manusia ke? Nah, sekarang dia orang bertauhid apa tidak? Enggak zaman itu. Ya belum. Ngono model. Ya belum berarti. Ya. Iya, namanya kalau kita tidak bertauhid membaca tidak berguna. Sama sekarang misalkan orang luar Islam, Subhanallah katanya kan, banyak bilang Masya Allah katanya kan. Tidak ada gunanya mengucapkan kalimat itu karena dia tidak beriman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Islahuddin. La ilaha illallah. Itu sudah makanya. Gara-gara kita mempercayai ini yang membuat kita syirik. Bukan berimannya kepada Allah. Ya. Jadi ini yang membuat kita rusak akidah kita itu. Karena itu yang kita percayai. Bukan mempercayai Allah sepenuhnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Baik. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah
Bolehkah perempuan menggunting rambutnya yang sudah panjang? Ada syaratnya. Pertama, jangan menyerupai laki-laki. Yang kedua, ya, dia menggunting jangan modelnya model laki-laki dan jangan mengikuti gaya wanita kafir. Kemudian dia mengguntingnya, ya, jangan sampai, ya, atau dia mengguntingnya karena kalau kepanjangan itu susah mengurusnya, itu saja bolehnya. Adapun menyerupai wanita kafir, kemudian cukurannya seperti laki-laki, maka ini hukumnya haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Mohon menanya, Ustaz. Dari mana? Dari Siralaga. Silakan pertanyaannya. Ya, salamnya yang benar, jangan malaikum. Oke. Ya. Ngombe sita nyaur rotang ke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ngombe sita nyaur rotang kepada orang yang sudah kita hutangi tapi tidak ke tempat rumahnya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu, silakan. Anak saya kan baru lahir. Saya mau syukuran. Tata caranya yang dituntunan oleh Nabi itu seperti apa, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulbar ini. Dari Sulbar, silakan. Bagaimana lafaz akad nikah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, kita ini punya hutang. Kita mau bayar tapi nggak tahu di mana orangnya. Ketahuilah dalam syariat kita ada beberapa cara kita dalam berhutang. Pertama, adanya catat mencatat. Tidak ada mencatat menggunakan tidak ada saksi, jaminan, borak, barang gade. Nggak ada barang gade, pindah kepada ada yang membayarkan kita hutang. Kalau kita tidak mampu bayar, kepada dia nanti kita bayar. Itu namanya dhaman. Tidak ada juga, maka pindah kepada al-kafalah. Ada yang siap membawa badan kita ke tempat berhutang. Nah, ini sudah ya lalu, ini kesalahan. Seharusnya kalau sedang merantau harus ada harus nih para jamaah, harus ada jaminan kalau merantau itu minjam itu. Karena Allah berfirman, fa illam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau tidak tukang catat maka barang jaminan yang dipegang, gade yang dipegang. Qadarullah sudah berlalu sudah. Maka apa? Caranya sudah ya bawa ke maslahat kaum muslimin ya ke masjid yang menjadi jariah sehingga pahalanya bisa didapatkan oleh yang punya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, kelahiran anak, apa yang disyariatkan? Satu, hari ke-7 dia dikhitan, dicukur rambutnya sampai gundul, ditimbang, dihargakan dengan harga perak, disedekahkan kepada fakir miskin. Potongkan kambing, kalau laki-laki 2 kambing yang semisal jantan-jantan, umurnya 1 tahun dan lebih. Undang orang makan, selesai. Kasih nama, itu yang ada dalam Islam. Kalau tidak mampu hari ke-7, hari 14. Tidak mampu hari 14, 21. Enggak mampu kapan saja. Jangan hari 40. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana lafaz akad nikah yang sunnah itu? Gampang saja. Ya, Nabi SAW menikahkan sahabatnya. Ketika sahabatnya ini tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Sampai dia disuruh mencari uang untuk atau cincin dari nggak punya juga. Akhirnya apa yang kamu punya? Oh, saya hafal surat ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi menikahkannya? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nak kawinkan engkau dengan mas kawin Quran yang engkau hafal. Itu yang diajarkan kepada istrinya. Apa kata sahabat? Qabiltu, aku terima ya Rasulullah. Selesai sudah. Ini mudah-mudah para jamaah. Ya, malam bahasa sak mudah-mudah pas sebelah.
Ya, selesai. Wallahu taala ala wa alam. Apakah saat sujud boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Al-Hanafiyah memakruhkannya. Maka kita katakan sujudlah atau berdoalah dengan doa bahasa Arab, ya, kecuali kalau benar-benar tidak mampu. Ini tentunya kalau dilafazkan. Adapun dalam hati tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Bu Zi? Baik. Kita katakan, ya, yang namanya sesuatu yang tidak benar itu luwih dong perumbu nah. Otaknya saya lagu berkembang biak. Ya, sebagaimana dikatakan apa? Syirik itu banyak macamnya, otaknya satu dulu di zaman Nabi Nuh. Akhirnya berkembang biak. Wallahu taala ala wa alam. Berbeda dengan kebenaran, tidak bisa kita kembang biakkan dia. Udah itu saja. Yang penting sering dikerjakan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Guru pedang. Terus sangat be. Ada guru pedang. Ya jelas ada lah. Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum aw la ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan kepada kalian istri-istri atau wanita-wanita kalian yang masuk surga? Dijawab, ya, al-wadud al-a'ud. Apa arti al-a'ud? Idza ghadibat aw ghadiba anha zawjuha. Apabila dia marah si perempuan atau suaminya marah, dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadik. Hai suamiku, ini tanganku, pegang dia. Aku tidak akan nyaman tidur sampai engkau memaafkan aku. Jelas suruh? Apa ini ada agirang sili nih? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, apa benar ada yang bilang setiap sholat sunnah tidak perlu pakai surat? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Padang, Ustaz. Dari Padang, silakan. Ya, ini kita mau tanya, kalau kita mau menyebarkan tulisan yang kita ambil dari buku terjemahan, yang itu perkataan ulama, misalnya nih ada perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nah, itu tulisan itu yang dari terjemahan itu disebarin. Nah, itu apa tidak melanggar hak penterjemah sama hak penerbit bukunya? Baik, tunggu jawabannya. Terutama apabila di bukunya itu ada tulisan dilarang untuk Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ini Ibus dari Bulukumba, Makassar. Iya, silakan. Pertanyaan saya, misalnya kita puasa Kamis, tapi kita bertamu ke rumah seseorang, kita disiapkan hidangan. Apakah kita baik, ditunggu jawabannya. Puasa atau kita batalkan puasa? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, apa benar kalau sholat sunnah nggak perlu baca surat? Nggak benar. Sholat sunnah tidak ada bedanya dengan sholat wajib. Tetap juga baca surat setelah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah tidak boleh kita mengkopi, ya, ucapan seorang ulama dan terjemahannya dari buku, katanya? Kita katakan
ya, hukum asalnya berkaitan dengan ilmu itu memang harus disebarkan. Tapi kalau ada kata-kata seperti itu ya dari penulis, ya jangan diambil, ambil dari buku lain. Ya, namun yang ditekankan bahwasanya ini namanya hak cipta. Apa hak cipta ini? Buku itu full dia gandakan lalu diperjual. Ah, ini tidak boleh ini para jamaah. Ini yang tidak boleh. Ini memakan hak cipta orang lain. Allah taala ala wa alam. Kemudian kita diundang saat kita puasa sunnah. Bagaimana? Ya terserah kita. Kalau mau lanjut puasa, silahkan lanjut puasa. Kalau mau berbuka juga tidak ada masalah karena Nabi SAW bersabda, as-shaimul mutatawwi amiru nafsihi. Yang puasa sunnah itu dia memerintahkan dirinya. Kalau dia mau berbuka, nggak perlu qadha karena puasa sunnah. Kalau dia mau lanjut puasanya, di sini dia mendoakan yang punya hajat. Doa. Allah taala ala wa alam. Apakah hutang puasa Ramadan bisa dibayar saat puasa sunnah bulan Syawal dengan niat sekaligus 6 hari? Enggak boleh. Ya, niat qadha sekaligus puasa sunnah tidak bisa. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ada Poleng? Enggak ada? Ketika sholat berjamaah itu yang diikuti dari imam apanya dulu? Suara apa gerakannya? Kita katakan kalau imam dia faham petunjuk Nabi SAW, dia bersuara, dia bergerak. Dengar ini para jamaah? Dia bersuara, dia jangan dia gerak dulu baru suara. Kecuali ada 3 variasi untuk takbiratul ihram. Nah ini dia. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Eko, Banten, Ustaz. Silakan dari Banten. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapati ada potongan ayat-ayat Quran misalnya di tempat sampah sementara kertas tersebut udah kotor, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kita lakukan kalau ada potongan-potongan Quran ya, kita ambil, kita bakar, lalu kita gosok baru kita tanam. Karena istimewanya Al-Quran para jamaah ya, meskipun dibakar tetap hurufnya kelihatan. Maka harus setelah dibakar digosok, setelah itu baru kita tanam. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah mengikat rambut? Ya. Bolehkah mengikat rambut, menggulung rambut pada saat memakai hijab dikarenakan rambutnya panjang dan terasa gerah? Boleh diikat tetapi tidak boleh muncul. Kalau sampai muncul ini namanya punu unta yang tidak diperkenankan. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para jamaah pengajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Dan ini sudah habis pembahasannya ya, karena ini yang terakhir ini hanya tanbih dan taujih, hanya peringatan dan arahan saja. Jadi insyaallah taala tetap bawa besok malam ini kitab ini, baru kita langsung mulai dengan kitab yang baru juga besok malam insyaallah taala. Saya kira demikian di Masjid As-Sunnah Dasalian insyaallah daurah kitab yang keberapa? Ke-6 berarti ya. Ya, ke-6 insyaallah taala besok malam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.